Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Fauzan Sangaji, NPM 223510459. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat presentasi tugas DPM, yaitu Introduction to React.js. Langsung kita mulai saja. Yang pertama adalah React. Apa itu React? React adalah pustaka JavaScript yang dirancang untuk membangun antarmuka pengguna dengan pendekatan berbasis komponen. Fitur utamanya mencakup virtual DOM dan sintaks JSX yang mendukung pemrograman deklaratif. Keunggulan menggunakan React adalah menawarkan kinerja yang lebih baik, kode yang lebih terstruktur, dan mudah dipelihara, serta komunitas pengembang yang besar. Gaya deklaratif membuat kode lebih mudah dipahami dan mengurangi kompleksitas dibandingkan JavaScript tradisional. Memulai project React. Untuk memulai project, langkah pertama adalah memastikan Node.js terpasang di komputer. Cek instalasi dengan mengetik node -v dan npm-v di terminal. Jika belum terpasang, kunjungi nodejs.org untuk mengunduhnya. Setelah itu, buat project baru dengan create React app. Ketik npx create React app nama project di terminal, ganti nama project sesuai keinginan. Perintah ini akan membuat struktur dasar proyek React untuk Anda. Lanjut navigasi dan jalankan project. Setelah project berhasil dibuat, masuk ke folder proyek dengan perintah cd nama proyek. Kemudian jalankan aplikasi dengan perintah npm start. Aplikasi akan terbuka di browser pada alamat http localhost 3000. Lanjut, nampilkan hello world dan ubah app.js. Untuk menambah teks hello world, buka file app.js yang terletak di folder src. Ganti isi app.js dengan komponen yang menampilkan teks tersebut. Setelah mengubah kode, simpan perubahan Anda. Hasilnya seperti berikut. Cara melihat hasil yaitu kembali ke browser untuk melihat teks hello world muncul pada layar. Kemudian kita telah berhasil membuat aplikasi React sederhana. Kemudian penjelasan tentang virtual DOM. Virtual DOM adalah representasi memori dari DOM yang sebenarnya. Virtual DOM adalah representasi memori dari DOM yang sebenarnya. React membandingkan perubahan antara virtual DOM dan DOM nyata, memperbarui elemen yang berubah secara efisien. Kemudian JSX. JSX adalah ekstensi sintaks yang memungkinkan penulisan struktur HTML dalam JavaScript. Ini mempermudah pengembang dalam menulis elemen UI. Seperti contoh, JSX memungkinkan integrasi lebih mudah dengan logika JavaScript daripada penulisan elemen manual. Konsep props dan state. Props memungkinkan data diturunkan dari komponen induk ke anak, sedangkan state mengelola data internal dalam komponen. Props bersifat tidak dapat diubah, sementara state bersifat dinamis. Memungkinkan pembaruan UI yang interaktif. Kemudian penanganan event. React memungkinkan pengelolaan event seperti klik tombol dengan memasukkan handler langsung ke elemen melalui sintaks JSX. Hal ini memberikan kontrol penuh pada interaksi pengguna. Membuat antarmuka dinamis. Dengan state, UI dapat diperbarui secara dinamis seperti dalam contoh komponen penghitung. React juga memungkinkan rendering bersyarat dan pengelolaan daftar elemen dengan kunci unik. Materi yang selanjutnya adalah komponen. Mengapa arsitektur berbasis komponen? Ada beberapa keuntungan, diantaranya reusabilitas, yaitu komponen yang dirancang dengan baik dapat digunakan kembali di berbagai bagian aplikasi. Kemudian pemeliharaan yang lebih mudah, dan yaitu memudahkan pemahaman, pengujian, dan pembaruan komponen. Lanjut, skalabilitas, memungkinkan pengembangan UI yang kompleks melalui kombinasi komponen kecil yang terdefinisi dengan baik. Yang terakhir, visual. Diagram yang menunjukkan UI besar yang dipecah menjadi komponen yang lebih kecil. Memahami ukuran komponen.
Menemukan ukuran komponen yang tepat penting karena jika terlalu besar, maka komponennya sulit dipelihara, digunakan kembali, dan diuji. Jika terlalu kecil, dapat menyebabkan kompleksitas yang tidak perlu dan over engineering. Yang ketiga, prinsip prinsip Goldilocks, yaitu dengan menemukan keseimbangan yang tepat antara ukuran. Yang terakhir, visual, diagram yang menggambarkan spektrum dan ukuran komponen. Lanjut, memecah UI yang kompleks. Langkah-langkah untuk memecah UI yang kompleks adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi bagian logis dari UI. Kedua, buat komponen untuk setiap bagian. Ketiga, oper data antar komponen menggunakan props. Keempat, kelola status dengan efektif. Dan yang kelima, visual, yaitu perbandingan sebelum dan sesudah dari komponen monolitik dan versi yang dipecah. Props drilling. Memahami props drilling. Props drilling mengoper data dari komponen induk ke komponen anak. Digunakan ketika data perlu dibagikan antar komponen. Kekurangannya adalah dapat membuat kode lebih sulit dibaca dan dipelihara. Tampilannya diagram yang menunjukkan aliran data dari komponen induk ke anak-anaknya. Mengangkat status atau lifting state up. Kapan dan bagaimana mengangkat status? Digunakan saat beberapa komponen anak perlu dibagi status yang sama. Cara kerjanya, pindahkan status yang dibagikan ke nenek moyang yang umum. Visualnya diagram yang menunjukkan bagaimana status diangkat ke komponen induk. Contoh kode, tunjukkan cara memecah komponen besar yang kecil. Sertakan penjelasan mengenai interaksi antar komponen. Visual, penyorotan kode untuk menekankan poin-poin kunci. Beberapa praktik terbaik. Mulailah dengan pemahaman yang jelas tentang UI, pecah UI menjadi bagian logis, pastikan komponen tetap fokus dan dapat digunakan kembali. Yang terakhir, pertimbangkan penggunaan pustaka manajemen status untuk aplikasi kompleks. Tips tambahan, gunakan konvensi penanaman yang jelas dan deskriptif untuk komponen. Tulis tes unit untuk setiap komponen dan optimalkan rendering komponen untuk kinerja yang lebih baik. Baik, sekian dari saya. Bila ada kekurangan dan kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.